Harga minyak dunia hari ini anjlok ke titik terendah dalam sejarah dunia, yaitu minus $37 per barrel. Presiden Amerika Donald Trump menanggapi hal tersebut dengan santai, bahkan menyuruhkan untuk membeli minyak ketika harganya sedang jatuh. Atas anjloknya harga minyak di dunia, skema kebijakan apa yang bisa dikeluarkan pemerintah dalam sektor energi? Kami sudah bersama dengan mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rudy Rubiandini. Pak Rudi, skema apa yang bisa pemerintah lakukan di saat harga minyak dunia turun di angka yang paling rendah? Memang sebetulnya kalau bagi sebuah negara yang pengimpor, Indonesia statusnya adalah sebagai net importer, harusnya seperti yang dilakukan Amerika adalah membeli dan menyimpan. Namun situasinya Indonesia berbeda, kita tidak memiliki tangki yang cukup untuk menimbun. Sehingga kita hanya bisa turut menonton saja, tidak bisa menikmati. Tetapi minimal adalah keuntungan kita yang short term, APBN kita yang biasanya harus menyediakan uang dolar untuk mengimpor minyak dengan harga yang cukup tinggi, sekarang sudah boleh menyiapkannya lebih sedikit. Jadi keuntungannya adalah belanja impor kita akan menurun, itu aja. Tapi berapa persen sih dari APBN untuk mengurangi impor? Kan tidak terlalu banyak, Pak Rudi. Cukup besar, karena impor itu yang kita lakukan adalah sekitar hampir 900.000 barrel setiap hari. Zaman itu sebelum ada corona. Kalau 900.000 barrel waktu itu dengan harga 60 saja, kita bisa hitung berapa puluh juta dolar setiap hari kita harus siapkan uang dolar. Dan dalam 1 tahun harus berapa miliar dolar. Nah, dengan turunnya begitu jauh, sekarang harganya hanya tinggal $20 dari 60 atau kira-kira sepertiga. Berarti kan kita akan punya belanja hampir sepertiganya dari yang sebelumnya. Itu sudah sebuah keuntungan bagi APBN. Dan bisa dialokasikan atau direalokasikan dana tersebut ke hal yang lain atau tetap di energi saja? Menurut saya ini tidak, karena selama ini uang tersebut hanya sebagai uang belanja. Jadi bukan uang cash yang kita miliki. Oke. Efek daripada harga minyak turun pun sebetulnya ada sisi negatif bagi Indonesia, karena pendapatan dari sisi hulu juga turun drastis. Sementara dari sisi hulu itulah yang masuk ke APBN, bukan dari hilir. Hilir itu dari BBM maksud saya. Jadi artinya memang di dalam sistem belanja kita di APBN berkurang, tetapi juga ada pengurangan yang cukup signifikan di pendapatan dari industri migas hulu dalam hal ini yang kita peroleh dengan gratis dari alam hanya untuk operasional produksinya saja yang kita perlukan, yang kita sebut dengan cost recovery. Maksudnya biaya produksi masih tetap tinggi dalam negeri? Kita tidak bisa menurunkan begitu saja. Jadi misalnya di Indonesia ini rata-rata kira-kira 19 atau $20 per barrel. Jadi ketika sekarang harga $20, sebetulnya bagi perusahaan migas Indonesia betapa sulitnya untuk menggerakkan. Mereka harus sudah melakukan replanning terhadap beberapa sumur yang mungkin lebih mahal dari 20, yang 30-40 pun ada. Itu harus kemudian dicoba dipikirkan apakah ditutup, apakah dilakukan efisiensi lainnya. Sedangkan sumur-sumur yang relatif lebih murah mungkin masih bisa dilaksanakan. Ini cukup memukul industri migas hulu yang selama ini menjadi sebagai tulang punggung dari pendapatan negara selain daripada pajak. Karena selama ini pendapatan dari migas PNBP-nya yang biasanya dapat hampir 300 triliun mungkin sudah akan turun di bawah 100 triliun. Termasuk dengan tidak bisa menurunkan harga BBM di dalam negeri? Saya kira kalau menurunkan harga BBM adalah hal yang berbeda. Tidak ada urusannya dengan bukan APBN. Kalau dengan harga minyak dunia justru langsung. Karena begini, ketika BBM itu harus dijual ke masyarakat, ada sebuah peraturan karena kita memiliki Undang-Undang Dasar 45 ayat pasal 33 mengatakan hajat hidup orang banyak, sehingga kita tidak boleh menjual BBM terlalu mahal kepada masyarakat. Maksimum badan usaha itu hanya mendapatkan 10% margin. Jadi kalau sekarang harga dunia sudah turun jauh ke bawah, dan kemudian ditambah 10% marginnya, mestinya harga BBM itu sudah harus turun, sudah harus di 5.500 atau 6.000. Tetapi ini belum diturunkan karena ada peraturan yang mengatakan harus dievaluasi menggunakan data 2 bulan sebelumnya. Sedangkan 2 bulan sebelumnya, harga minyak kita masih di kisaran 50 dan 60 atau 57 rata-ratanya. Sehingga harga yang terjual di masyarakat masih tinggi. Tetapi nanti di bulan Mei, kalau menggunakan peraturan yang sekarang ada, mestinya sudah harus turun
setidaknya harus sekitar 7 ribuan. Dan ketika nanti di bulan Juni awal, dengan menggunakan harga yang bulan April ini, harga yang hanya 30-an, mestinya harga BBM yang dulu, yang hari ini 9.000, nanti sudah bisa 5.500. Jadi bulan Mei di 7.000 dan bulan Juni di 5.500. Yang hari ini berlaku 9.000 untuk Pertamax misalnya. Pak Rudi melihat kemungkinan menurunkan harga BBM tinggi atau justru bagaimana? Harga BBM suka tidak suka harus turun karena juga suka belinya tidak suka. juga sudah. Ya, karena belinya juga turun dan perusahaan yang membuat yaitu Pertamina maupun AKR maupun Total ataupun Shell, dia hanya boleh memiliki keuntungan tidak lebih daripada 10%. Kalau itu lebih, dianggap yang memiliki peraturan adalah menguntungkan pihak lain dan itu bisa masuk pidana. Itu berbahaya kalau dijual terlalu tinggi begitu. Tapi betul ya, ini nilai terendah selama ini, Pak? Betul, jadi sekarang dengan harga 20-30, itu kira-kira sama dengan pada tahun 80-an. Pada tahun 80-an, pernah terjadi juga harga minyak 20-30, tetapi kos atau biaya untuk mengeluarkan minyaknya masih lebih rendah, dan kemudian daya beli masyarakat juga masih lebih rendah, sehingga harga minyak tersebut dianggap masih tidak terlalu masalah, atau masalahnya hanya sedikit. Kalau sekarang, setelah semua harga menjadi begitu tinggi, kos juga begitu tinggi, tetapi harga begitu jatuh, maka ini akan menjadi sebuah resesi bagi industri migas, baik hulu maupun hilir, baik itu trader maupun produser. Saya kira ini cukup berbahaya dan ini tidak bisa habis dalam waktu 2-3 bulan. Ini bisa sampai akhir tahun terjadi. Untuk kembali ke angka stabilisasi yang baru, yaitu kira-kira di 50-60, itu harga di mana produser maupun consumer itu sepakat masing-masing untung tapi tidak terlalu lebih dengan 50-60. Tapi kalau dengan sekarang 20-30, produser akan kesulitan. Nah, nanti ketika masuk di tahap kedua, yaitu di antara 40 dan 50, saya kira itu akan terjadi minimal 3 bulan dari sekarang. Akan masuk di 30-40, tetapi untuk masuk di 50-60 baru tahun depan saya kira baru akan terjadi. Tidak terlalu gampang mengembalikan harga minyak kembali. Kenapa? Karena banjir yang sekarang ada, minyak yang ada di tangki-tangki yang sudah penuh di seluruh dunia ini, sementara produksi itu tidak bisa begitu saja di-stop, maka harga yang sekarang sudah terjual pun kalau mau dinaikkan, stok masih ada, sehingga tidak mudah untuk dinaikkan. Beda dengan kalau misalnya begini, hari ini hujan, kemudian berhenti hujannya, maka tidak lama kemudian akan surut banjirnya. Tetapi minyak tidak bisa, karena produksinya tidak bisa begitu saja dengan mudah dihentikan. Begitu kira-kira. Terlebih tadi dikatakan di awal, Indonesia tidak memiliki tangki untuk menimbun itu tadi, Pak. Tidak cukup karena Indonesia hanya memiliki 14 hari cadangan minyak untuk masyarakat. Waktu itu memang pernah ada diskusi untuk menambah sampai 1 bulan, malah 40 hari sesuai standar internasional itu 40 hari, malah sampai 60 hari. Indonesia hanya punya 14 hari. Nah sekarang ketika kejadian seperti ini, kita tidak mampu atau tidak bisa memanfaatkan keuntungan dengan harga murah seperti yang dilakukan Amerika. Membeli tadi. Ya, padahal kalau kita punya kan kita tinggal membeli dan menimbunnya untuk cadangan kita ke depan beberapa bulan ke depan. Tapi tidak punya, kita punya 14 hari saja. Jadi hanya mengikuti saja gelombang naik turunnya harga minyak dunia kita, yang itu aja yang bisa kita ikuti. Kenapa kita tidak pernah menyiapkan hal itu? Saya kira investasinya juga tidak murah waktu itu, dan kemudian kita berpikir kita bukan negara yang cukup kaya raya untuk menyimpan uang tidak kepake, karena konsep tangki itu adalah sebuah benda yang disimpan tetapi tidak dipakai untuk sekian lama, dan itu juga masalah uang atau modal bangsa Indonesia memang waktu itu kan tidak cukup untuk menyiapkan itu. Oh, karena nilai investasinya masih tinggi begitu ya? Ya, tangki kan mahal. Ya. Selain mahal, bahwa minyak yang ada yang tidak dipakai dan hanya disimpan, misalnya menunggu sampai 40 hari sampai 60 hari, artinya kita menyimpan uang yang diam. Secara keekonomian juga kita merasa keberatan gitu waktu itu. Tapi sekarang baru terasa bahwa itu adalah sebuah investasi yang sebetulnya harus dilakukan bagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia. Pak Rudi, dampak terdekat ketika terjadi resesi bagi mereka yang berada di suku migas yang bagian hulu, bagaimana Pak? Dampak terdekatnya apa? Dampak terdekat pertama adalah mereka akan melakukan pemangkasan. Pemangkasan ini bukan hanya merugikan teman-teman yang bekerja langsung di kontraktor migas,
Tetapi yang paling berat adalah nanti adalah para penunjangnya. Misalnya adalah perusahaan yang biasa ngepor, perusahaan yang biasa mensuplai bahan kimia, perusahaan yang biasa mensuplai tenaga kerja, perusahaan yang biasa mensuplai untuk walkover, biasa perusahaan penunjang atau pihak ketiga lainnya yang biasanya sekarang mendapatkan pekerjaan cukup banyak akan banyak jauh berkurang, dan menurut saya ini kemungkinan akan terjadi juga gelombang PHK kalau kemudian benar-benar recovery harga minyak tidak bisa terlalu cepat muncul. Jadi artinya kalau ini benar-benar terjadi sampai akhir tahun depan, ini cukup berat sakit. Tapi kita punya biaya recovery kan Pak untuk ini? Betul. Tapi bayangkan dengan harga $20 recovery, begitu, maka itu untuk sumur-sumur rata-rata, artinya ada sumur-sumur yang di atas itu yang 30-40, kemudian mereka biasanya ada orang bekerja di situ dan sebagainya, itu harus dihentikan. Kalau tidak berarti negatif lagi tadi. Kita mengeluarkan 40 misalnya 50, sementara harga jualnya hanya 20 atau 30 kan rugi. Akhirnya beberapa perusahaan atau beberapa sumur mungkin harus sudah ditutup dan harus sudah dikalkulasi ulang. Harus ditutup? Hanya itu satu-satunya? Sekarang mau menyimpan di mana? Kita tidak punya tangki, dan kalaupun harus dijual harus negatif seperti di Amerika kan tidak mau, begitu kira-kira. Malah ada beberapa sumur di Indonesia yang tidak mungkin ditutup. Contoh, walaupun nanti harga turun lagi dari 20, tetapi contoh misalnya ada sebuah lapangan yang minyaknya sangat kental, untuk mengeluarkan saja harus ditiupkan uap ke dalam tanah. Kemudian kalaupun sudah keluar, pipanya harus diselimuti dengan alat pemanas listrik, tangkinya pakai pemanas listrik, kemudian kapal tankernya pakai pemanas listrik. Tapi ketika harus dihentikan, semua akan mampet dan memulainya akan susah. Nah, maka minyak yang seperti ini hampir tidak mungkin dihentikan berapapun harganya. Contohnya seperti itu. Begitu juga ada beberapa lapangan minyak lain yang kalau berhenti, airnya datang, ketika dihidupkan dia tidak akan keluar lagi minyaknya. Nah, sumur-sumur lapangan-lapangan tersebut dengan terpaksa berapapun harga minyak harus dikeluarkan. Jadi kalau sekarang ada keputusan misalnya, minyak ini sudah sangat rendah, mari kita tutup sumur-sumur di hulu. Tidak bisa 100% ditutup, karena ada beberapa yang tidak mungkin ditutup. Secara teknis, bahwa kalau itu ditutup malah akan menjadi menyulitkan di kemudian hari. Jadi terpaksa masih ada selalu produksi. Jadi ketika tangki semua sudah penuh pun harus ada produksi. Jadi masih harus ada pemakaian yang minimal cukup. Jadi saat ini kalau kita bandingkan di dunia, 97 juta barrel per hari dunia ini, terkurangnya 30 juta akibat corona. Bayangkan 30 juta, Indonesia 1 juta aja nggak pernah bisa produksi satu hari. Ini 30 juta kelebihannya setiap hari. Itu yang sekarang orang ribut. Katanya di Arab sudah mau menurunkan 9,7. Belum cukup. Kemudian Kanada, Brazil, dan sebagainya rame-rame mau menurunkan lagi 7. Belum cukup. Harus 30. Baru balance itu. Belum membuat harga minyak itu terdongkrak. Kalau terkuranginya bisa di bawah atau di atas 30, maka mulailah terdongkrak harga minyak. Dan itu baru terjadi setelah 3 bulan, 4 bulan dari sekarang menurut saya. Sementara penggunaan energi tadi bukan hanya di sektor lalu lintas dan lain sebagainya, tapi juga di sektor produksi dan industri kan juga sekarang sedang dalam kondisi yang tidak biasa ya Pak Rudi. Ini juga akan menjadi salah satu faktor semakin melemahnya harga minyak dunia. Betul. Kalau menurut saya ini akan range 20-30 itu akan minimal 3 bulan terjadi. 3 bulan? Iya. Dan kemudian setelah 3 bulan paling merangkak ke 40, kemudian berakhir di 6 bulan, setelah itu baru kembali ke normal 50-60. Ini waktu yang tidak terlalu mudah bagi minyak yang begitu licin untuk diatur. Karena sumurnya juga tidak mudah secara teknis untuk ditutup, karena juga ada di tengah-tengahnya para trader, seperti kasus di Amerika itu hanya kasus trader. Itu bukan angka minus 37 yang sebenarnya bukan. Angkanya sendiri kan cuma 20 atau 30 kira-kira. Itu hanya karena ada trader yang dia sudah membeli sesuatu, kemudian dia harus terjual, kalau tidak dia hangus, kalau dia tidak terima dia akan kena penalti. Jadi itu gambarannya gini, saya seorang trader tomat. Saya sudah mau membeli sekian ton tomat, ternyata di pasar tidak ada yang mau beli. Kemanain tomat? Daripada dibuang, siapa yang mau? Kalau tomat masih kita bisa buang ke tempat sampah atau ke sungai. Tapi kalau minyak, dilarang secara lingkungan. Terpaksa dia harus jual. Itu maksudnya yang terjadi hari ini, minus 37. Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia di 2-3 bulan ke depan, Pak, dengan kondisi semacam ini?
lakukan replanning di segala sektor, bukan hanya di migas saja, termasuk di sisi-sisi ekonomi lainnya. Replanning. Apa yang sudah di-planning di awal tahun lalu yang disebut APBN untuk di kelas nasional, maupun para industriawan dengan planning produksinya, maupun para swasta lain, semua harus berpikir ulang, meriset ulang, kemudian kita harus bekerja sama satu sama lain dengan menghitung kondisi yang sekarang ada. Kalau tidak, kita akan tergulung dengan sistem yang ada, kita akan memasuki resesi yang sebenarnya. Tapi contoh kecil saja tadi yang Bapak sebutkan mengenai biaya recovery yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sumur kita di Indonesia. Bagaimana mungkin ada biaya recovery, tapi kemudian kondisi di lapangan tidak sesuai dengan jumlah recovery yang disiapkan pemerintah, Pak? Tetap akan ada gelombang PHK setelah ini? Begini, PHK itu terjadi sebetulnya karena ketika di lapangan itu misalnya ada beberapa lapangan yang tidak harus dilakukan perbaikan, walkover, wear service, dan sebagainya. Sehingga yang biasanya kita membutuhkan orang 30-40, sekarang hanya membutuhkan cuma 20. Nah yang 20 lagi mau gimana kan? Suka tidak suka kan? Sementara orang tersebut biasanya adalah pihak ketiga. Karena pihak ketiga dengan mudah, maka PHK itu akan dapat terjadi. Dan itu sudah pernah terjadi juga pada tahun 80, pada tahun 98, begitu. Hal tersebut akan terulang kembali menurut saya di saat yang sekarang ini. Replanning bisa dilakukan di sektor mana, Pak, terlebih dahulu? Seluruhnya harus melakukan replanning. Tidak bisa ada yang bertahap? Harus berbareng, dan ini waktunya sudah sangat dekat dan sudah di depan mata. Jadi baik itu pengusaha yang retail, yang bagian sisi, baik produser, pabrik, maupun penyedia energi, atau juga penyedia bahan baku, semua harus menghitung ulang. Jangan sampai kemudian keselak, kebanyakan ada di gudang, atau kebanyakan produksi, atau kita justru sebaliknya kita tidak menyiapkan bahan-bahan lain yang memang dibutuhkan saat ini, tetapi menyiapkan bahan lain yang sebetulnya sudah tidak butuh lagi, dan sebagainya. Itu betul-betul para pengusaha atau siapapun di negeri ini harus kembali duduk, pikirkan bahwa di depan mata kita akan ada resesi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Itu harus hati-hati. Jadi jangan diam-diam saja, jangan anggap ini biasa-biasa saja. Ini luar biasa. Bukan hanya supply and demand urusan migas, tetapi ada masalah demand yang tidak bisa dikontrol, yaitu masalah coronavirus ini, yang kita tidak bisa tahu kapan akhirnya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di sebuah daerah seperti Indonesia, di Filipina, di Amerika. Hari ini begini, besok sudah lain. Di China seperti ini, besok sudah lain. Di Italia seperti ini, besok sudah lain. Di Indonesia seperti ini, sekarang seolah-olah kita jauh lebih aman dibanding negara lain. Besok lusa kita tidak pernah tahu. Jadi oleh karena itu benar-benar kita harus mereplanning di semua sektor di negeri ini. Saya kira itu usulan saya, mudah-mudahan saja ada yang mendengarkan mereka-mereka yang berwenang dalam bidang masing-masing. Yang paling menjamin atau yang paling bisa mengawasi soal replanning ini siapa, Pak? Sebetulnya tidak perlu diawasi. Asal diinformasikan data yang sebenarnya bahwa, hey, Bapak, Ibu, semua para pemimpin, eksekutif, dan sebagainya, kita akan menghadapi masalah ini dengan jelas. Sisi keuangan kita seperti ini, sisi pendapatan kita seperti ini, sisi ekspor kita seperti ini, sisi perpajakan kita seperti ini, energi kita seperti ini. Dengan situasi seperti ini, silakan positioning masing-masing sudah cukup. Nggak perlu diawasi, karena pengusaha itu akan melihat dengan sendirinya, akan mencari dengan sendirinya info-info seperti itu. Tetapi infonya, datanya harus terbuka, transparan, dan memudahkan orang untuk mengerti bahwa situasi ini bukan situasi biasa-biasa saja. Pak Rudi melihat kalau turun di angka 7.000 hingga 5.500 per liter, apakah juga ini akan memicu atau menstimulus daya beli masyarakat? Saat ini saya kira tidak terlalu langsung menstimulus untuk daya beli, tapi yang ada minimal meringankan masyarakat yang sudah sekarang susah dan prihatin untuk tidak dibebani lagi dengan harga minyak yang jauh lebih dari keekonomiannya. Karena keekonomiannya sudah turun jauh. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada sebuah kelebihan yang melebihi dari seharusnya, yang berdasarkan undang-undang atau peraturan dibolehkan sampai 10%, tapi sekarang keuntungan dari badan usaha sudah jauh di atas itu. Saya kira ini
karena karena Indonesia ini punya Undang-Undang Dasar pasal 33. Kita tidak bisa bandingkan dengan Singapura, kita tidak bisa bandingkan dengan Jepang yang memang dia memiliki aturan sendiri, atau misalnya negara lain yang dengan masalah lingkungan dia menitipkan pajaknya terhadap BBM sehingga BBM selalu tinggi. Nggak bisa. Kita punya pasal 33, minyak, air, dan bahan-bahan yang dikuasai negara tidak boleh menjadi bahan-bahan yang memiliki harga melebihi dari keekonomiannya. Waktu itu zaman dahulu malah kita selalu punya subsidi. Sejak zaman Pak Harto 5 replita, kemudian diteruskan SBY dan seterusnya, masih subsidi itu masih ada dan mengecil. Sekarang sudah mulai mengecil lagi, dan kalau sekarang dijual jauh di atas keekonomian, bukan hanya masyarakat dapat subsidi, tapi kemudian masyarakat mensubsidi negara, yang itu tidak boleh terjadi di dalam perundang-undangan kita, khusus untuk urusan BBM yang merupakan hajat hidup orang banyak begitu. Terakhir Pak, tanpa harus menunggu 14 hari cadangan minyak kita usai ya, harus segera diturunkan harga BBM. Betul, karena tidak ada hubungan dengan tabungan cadangan itu. Harga itu harus diturunkan sesuai perundangan. Nah, undang-undang yang ada, Kepmen yang ada, yang baru keluar sebetulnya di Februari, mengatakan bahwa setiap bulan harus dievaluasi menggunakan 2 bulan data sebelumnya. Artinya, nanti 1 Mei mestinya sudah harus turun, dan itu menggunakan data di bulan Maret. Kalau Mei. Nah, untuk Maret itu harga sudah turun, dan setelah dihitung kira-kira jatuhnya di angka 7.000 untuk prospek lama. Begitu kira-kira. Baik. Pak Rudi, terima kasih waktunya bersama El Sinta siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudy Rubiantini.